Update terakhir dari kasus Nabila O'Brien, yaitu perkaranya diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice, karena kedua belah pihak telah berdamai ya. Tapi kita masih penasaran terkait dengan ya kok bisa seorang pemilik toko atau seorang korban pencurian lalu dia menjadi tersangka karena menyebar CCTV terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh lawannya tersebut. Terkait dengan tindak pidana pencurian pada KUHP baru, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kita bisa melihat ketentuan bab 24 ya, yaitu pasal 476 KUHP yang berbunyi setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimilikinya barang itu secara melawan hukum, maka dihukum karena pidana pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kalau kita lihat ketentuan pasal 79 KUHP, kategori 5 itu adalah 500 juta rupiah. Kita nggak tahu bagaimana proses terkait dengan pencuriannya. Kalau di media sosial sih tindak pidana pencuriannya itu si pelaku dinyatakan juga sebagai tersangka ya, berarti terbukti ya bahwa dia tidak melakukan pembayaran atas makanan yang pesannya di restoran milik Nabila O'Brien tersebut. Lalu bagaimana kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE yang dilakukan oleh Nabila O'Brien, yang konon katanya juga dia sebagai tersangka ya sebelum RJ ini dilakukan. Untuk kita ketahui bersama bahwa setelah terbitnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian juga terdapat kurang lebih 55 pasal ya yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, maka terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 27 ayat 3 itu sudah dihapus ya, sudah dihapus oleh ketentuan pasal 622 ayat 1 huruf R. Ini pasal 622 juga ini sudah dirubah ya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Kemudian terkait dengan pasal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 sesuai ketentuan pasal 622 ayat 10 huruf B KUHP yang baru, pengacuannya diganti dengan ketentuan pasal 441, di mana bunyinya pasal 441 ini merupakan pemberatan dari tindak pidana pencemaran nama baik biasa ya, yaitu ditambah 1/3 ancaman hukumannya apabila pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Lalu di manakah tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP baru? Kita bisa melihat ketentuannya pada bab 17 ya, tindak pidana penghinaan, yaitu bagian ke-1 pencemaran. Pasalnya pasal 433, di mana pasal 433 juga ini adalah merupakan salah satu pasal yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 433 ayat 1 menyatakan setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kemudian pada ayat 2-nya, jika perbuatan dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak kategori 3.
Ini pada ayat 3-nya menyatakan perbuatan itu yang ayat 1 sampai dengan ayat 2 tadi tidak bisa dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Supaya dapat dihukum menurut ketentuan pasal 433 KUHP ini harus minimal dibuktikan 3 hal. Yang pertama, si pelaku ini mempunyai niat untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Yang kedua, menuduh orang lain tentang sesuatu hal padahal dia sendiri mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang dia tuduh itu tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dia tuduhkan. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai niat agar tuduhan itu diketahui umum baik secara lisan, tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum. Lalu bagaimana dengan kasus Nabila O'Brien ini? Yang harus dibuktikan adalah pada saat dia memposting CCTV ke media sosial, harus dibuktikan dulu bahwa si terduga pelaku ini betul-betul belum membayar. Ya, sehingga dia memposting karena diduga kedua pelaku ini diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian karena tidak membayar pesanan yang sudah dia pesan. Kemudian kalaupun kemudian si pelaku ini membayar setelah ini menjadi viral, itu bukan merupakan suatu alasan. Jadi tempusnya adalah pada saat dia memposting atau Nabila ini memposting CCTV terkait dengan orang itu yang belum membayar pesanan, bukan setelah orang itu membayar pesanannya melalui transfer karena viral. Kalau saya berpendapat, kalau pada saat memposting CCTV tersebut ternyata Nabila mengetahui bahwa itu memang belum membayar dan bisa dibuktikan bahwa orang itu belum membayar, maka terhadap Nabila O'Brien ini tidak dapat dijadikan sebagai tersangka pencemaran nama baik melalui sarana informasi atau teknologi informasi. Demikian, terima kasih.